Baik, selamat malam Pak Bayu. Saya Daniel Dewi Kunchoro dengan NIM 245114005 akan mempresentasikan eh, project, yaitu saya mendapatkan project merangkai rangkaian fake bias dengan ketentuan AVNL yang harus saya dapatkan yaitu 100 AVNL dengan frekuensi kerja di 60.000 Hz. Saya mendapatkan nilai-nilai komponen pada RB saya mendapatkan di 3,3 mega ohm, dan pada eh, R CB atau Cin saya mendapatkan di 10 nanofarad. Lalu pada RC saya mendapatkan nilai di 5.600 ohm, serta CC di 10 nanofarad, dan saya menggunakan transistor di tipe 2N222. Untuk perhitungannya berikut saya lampirkan penjelasannya. Oke, karena saya NIM-nya 245114005, di sini saya mendapatkan frekuensi kerja di 60.000 Hz, dan AVNL yang harus saya cari dia itu di sekitar 100 AVNL. Lalu beta kita asumsi di 135 dengan komponen transistor di 2N2222. Lalu dengan nilai-nilai ini kita bisa mencari saya mendapatkan RC, saya asumsikan di 5.600 untuk mencari nilai lainnya. Di sini kita mencari RE, resistansi emitter internalnya, kita menggunakan rumus RC dibagi AVNL. Di sini kita mendapatkan nilai di 56 ohm. Lalu dengan 56 ohm mendapatkan nilai RE ini, kita bisa mencari IC dengan rumus VT dibagi RE, yaitu VT nilai pada umumnya di sekitar 26 mV dibagi dengan 56 ohm. Kita mendapatkan hasil di 0,4643 mA. Lalu dengan nilai-nilai ini kita bisa mencari nilai RB kita bisa mencari dengan menghitung IB-nya dulu. IB dengan rumus IC dibagi beta, lalu mendapatkan hasil di 3,439 mikroampere. Lalu di sini bisa kita cari di RB, yaitu VCC dibagi VCC dikurang VBE dibagi IB. VBE berada di 0,7 pada nilai standar. Jika dikalkulasi 12 dikurang 0,7 dibagi 3,439 mikroampere, di sini kita mendapatkan di sekitar 3,286 mega ohm. Kita sudah mendapatkan nilai RB. Lalu untuk mencari nilai kapasitor, karena diketahui kita nilai frekuensi kerjanya di 60.000, kita mencari XC maksimumnya dulu. Pada kali ini rumusnya RC dibagi 10, mendapatkan nilai sekitar sama dengan 560 ohm. Mencari kapasitor pada kolektor menggunakan rumus 1/2pi frekuensi XC max. Jika kita kalkulasi 1/2pi dikali 60 kHz dikali lagi 560 ohm, mendapatkan nilai sekitar 4,7367 nanofarad. Lalu untuk mencari kapasitor pada basis, kita dapat mencari Zin nya dulu, sama dengan 135, itu adalah nilai beta dikali 56 ohm, mendapatkan nilai di 7,560 ohm. Lalu kita mencari XC max nya lagi. Di sini dapat dengan rumus Zin dibagi 10, kita bisa mendapatkan nilai di sekitar 756 ohm. Lalu Cin kita bisa menggunakan rumus 1/2pi frekuensi ke XC max. Jika dikalkulasi, kita substitusi nilai 1/2pi dikali 60.000 Hz dikali 756 ohm, kita mendapatkan nilai 3,508 nanofarad. Lalu nilai ini tadi bisa kita
kita rangkum menjadi satu. Kita mendapatkan RB di 3,286 mega ohm. Karena resistor pasaran tidak ada nilai sesuai dengan itu, kita memakai nilai di atasnya yang lebih dekat, yaitu pakai 3,3 mega ohm. Oh, yang tadi tidak lupa bahwa kita memakai transistor 2N2222 dengan asumsi basisnya di 135. Kita menggunakan RC seperti nilai asumsi awal di 5,6 ribu ohm. Lalu kita tadi kan mendapatkan nilai C-in di 3,5 nanofarad. Kita nilai di pasaran tidak ada, jadi kita naikkan ke nilai yang paling dekat, kita memakai 10 nanofarad. Lalu CC juga kita mendapatkan di nilai 4,74 nanofarad. Lalu kita naikkan lagi nilainya sesuai yang ada di pasaran pakai 10 nanofarad. Ketika nilai-nilai ini diketahui, lalu kita hitung ulang untuk mencari AVNL. Kita mendapatkan AVNL 100, kita hitung dari mulai hitungan awal pakai IB sama dengan VCC dikurang VBE dibagi RB. Kita substitusi yaitu 12 untuk VCC dikurang 0,7 untuk nilai pada umumnya VBE yaitu 0,7 volt dibagi 3,3 mega ohm. Kita mendapatkan nilai 3,424 mikroampere. Lalu pada IC kita menggunakan rumus beta dikali IB, yaitu IC sama dengan 135 dikali 3,424 mikroampere. Kita mendapatkan nilai di 0,4622 mikroampere. Lalu miliampere, sorry. Lalu RE kita cari ulang ketika mendapatkan nilai-nilai tadi sama dengan VT dibagi IC. Maka RE sama dengan 26 mV dibagi 0,4622 mA. Kita mendapatkan nilai di 56,25 ohm. Lalu kita dapat langsung mencari AVNL-nya dengan rumus RC dibagi RE. Di sini kita substitusi nilainya yaitu 5600 ohm dibagi 56,25 ohm. Kita mendapatkan nilai di 99,56 AVNL, yang dimana nilai ini sangat mendekati dengan nilai yang kita cari. Oke, di sini kita untuk menemukan key point-nya kita dapat menghitung VCE-nya. VCE sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Ketika disubstitusi, VCE mendapatkan nilai sekitar 9,412 volt. Untuk di key point kita ada dua nilai di VCE dan IC, yaitu di 9,412 volt dengan arus di 0,4622 mA. Terima kasih. Oke, baik, di sini setelah kita rangkai ya dengan nilai-nilai komponen yang sudah kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kita menggunakan CB di 10 NF, RB, RC, dan CC sesuai dengan perhitungan tadi. Kita juga menggunakan transistor di 2N2222 yang sesuai dengan apa yang kita rancang di awal tadi. Lalu kita atur di sini pada Vin. Di sini kita menggunakan 0,054 volt dan frekuensi di 60.000 sesuai dengan yang sesuai NIM pada tugas. Lalu pada VCC kita menggunakan VCC di 12 volt. Lalu kita coba langsung di run. Oke, kita pause. Oke, jika kita lihat di sini kita mendapatkan sinyal. Lalu pada channel A kita posisikan pada V input, lalu pada channel B kita posisikan pada output. Ketika dihitung menggunakan pengali ini sesuai di osiloskop, pada channel A ketika dihitung kita mendapatkan 2,3 yang dikali dengan pengali osiloskop mendapatkan. Lalu pada channel B kita ini 11,5 sesuai dengan yang kita hitung pada kotak-kotak ini. Lalu channel B menggunakan pengali 1.
Jadi sesuai untuk 2,3 dikali 50 kali 10 pangkat min 3 mendapatkan hasil di 100 sesuai dengan AVNL yang kita cari, 100 AVNL. Nah, di sini setelah saya merangkai, saya mendapatkan nilai di sini untuk kapasitor CB dan CC. Di sini saya menggunakan 10 nanofarad dan menggunakan resistor basis di 3,3 mega ohm. Dan di sini menggunakan resistor kolektor di 5600. Kita menggunakan tegangan DC 12 volt. Dan di sini kita mendapatkan sinyal sinus sebesar ini, dan volt per diffnya di sini ketika dihitung menggunakan rumus AVNL yaitu V out dibagi V in mendapatkan nilai sekitar 106, yang dari target kita 100 AVNL, yang berarti percobaan ini berhasil, berada di dalam range 10% AVNL. Oke, terima kasih. Gunakan komponen kapasitor 10 NF masing-masing di basis dan kolektor. Di sini juga memakai resistor RB di 3,3 mega ohm dan RC di 5600. Di sini saya menggunakan VCC sebesar 12 volt dan pada FP kita menggunakan 60.000 frekuensi dan VPP di 0,54 V. Coba kita ukur pada VCE. Multinya kan nih mas. VCE. Oke mas. Oh cuy. Ada pak. Itu hitungannya itu. Ini pada VBE di 0,597 volt dan ini pada VCE mendapat di 8 volt, yaitu yang dimana seharusnya setengah dari nilai VCC. Di sini kita mendapatkan sinyal sinus di sini. Kalau kita hitung pada kotasinya ada 1,4 pada V in dan 3,5 di V out. Jika dikalikan dengan pengalinya, di sini pada V out kita kali 2 sesuai dengan osiloskop, dan pada V in kita kali 50 kali 10 pangkat min 3 dan mendapatkan hasil 100 AVNL. Terima kasih Pak Bayu. Baik, dari percobaan yang tadi sudah saya lakukan, dari mulai simulasi, perhitungan, prototyping, serta implementasi pada PCB, saya menyimpulkan bahwa perhitungan saya dan penentuan komponen-komponen yang saya gunakan secara keseluruhan, saya simpulkan bahwa berhasil karena saya mendapatkan nilai konsisten di batas toleransi 10% dari ketentuan AVNL yang harus saya dapatkan, yaitu 100 AVNL. Dari mulai perhitungan saya menghitung mendapatkan nilai 99,56 AVNL. Lalu pada simulasi saya mendapatkan nilai sempurna di 100 AVNL. Namun ketika prototyping saya mendapat pergeseran key point sehingga saya nilai AVNL saya bergeser ke 106 AVNL, yang mungkin dikarenakan nilai beta saya pada komponen lebih besar dari asumsi awal. Namun waktu saya rangkai di PCB, hasil AVNL saya kembali ke sesuai target saya, yaitu 100 AVNL. Ini membuktikan bahwa rangkaian saya sesuai dengan perhitungan dan berhasil di dalam range AVNL yang saya tentukan. Terima kasih Pak Bayu.